Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 4, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman-Nya berkata demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman-Nya hari ini yang secara khusus berbicara kepada kita, mengajar kita, menasihati kita, manusia baru dalam Kristus. Seharusnya dan seyogianya ketika kita percaya, sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Makanya dalam ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita melihat di situ bahwa ciri-ciri manusia baru dalam Kristus itu dalam kebenaran, dalam kekudusan. Karena kita sudah jadi manusia baru dalam Kristus. Lebih diperjelas dalam ayat 25 dan seterusnya, bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus. Bagaimana pola hidupnya. Setidaknya ada 4 pola hidup yang saya lihat dari sini sebagai wujud kita manusia baru dalam Kristus. Yang pertama dalam ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkatalah yang benar. Harus membuang dusta dan berkata yang benar. Inilah yang pertama manusia baru dalam Kristus. Cara hidupnya yang pertama adalah selalu berkata yang benar. Dia harus membuang yang dusta, dia harus membuang hal-hal yang tipu-tipu, kecilkah, besarkah, itu harus dibuang. Karena itu tidak sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Jadi dia berkata yang benar seorang kepada yang lain. Dia harus membuang hal-hal dusta. Jadi mari kita belajar sebagai manusia baru dalam Kristus untuk selalu berkata yang benar, bukan berkata yang tidak benar. Yang kedua, dalam ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hal yang kedua, manusia baru dalam Kristus adalah marah yang terkontrol, bukan marah yang tidak terkontrol. Dalam ayat 26, apabila kamu menjadi marah, artinya bahwa bukan tidak boleh marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah yang berbuat dosa adalah sampai amarahnya tidak padam. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bahwa kemarahan kita terhadap sesuatu itu harus kemarahan yang terkontrol. Bukan kemarahan yang meledak-meledak. Bukan kemarahan yang akhirnya kita berbuat dosa. Karena amarah kita tidak padam. Amarah kita penuh dengan kebencian dan dendam. Harusnya kita boleh marah, tapi kita tidak boleh berbuat dosa. Marah yang berbuat dosa ketika kita sudah sampai kepada benci ataupun dendam kepada orang lain, maka kita sudah marah yang berbuat dosa. Itu manusia lama. Tapi manusia baru dalam Kristus tidak lagi seperti itu. Kita harus marah pada tempat yang tepat. Kita tidak boleh marah pada saat yang tidak tepat. Atau dengan kata lain, kita harus marah yang terkontrol. Marah karena orang berbuat salah, marah karena orang berbuat tidak adil, marah karena kejahatan merajalela, itu yang harus kita marah. Dan setelah itu ya sudah selesai.
Jangan sampai amarah kita berlarut-larut. Itu amarah yang akhirnya mendatangkan dosa. Jadi hal yang kedua, cara hidup manusia baru dalam Kristus itu marah yang terkontrol. Yang ketiga dalam ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Hal yang ketiga, cara hidup manusia baru dalam Kristus adalah mau bekerja keras. Jangan mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, bukannya malah mencuri. Makanya di awalnya diberi larangan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Artinya bahwa manusia baru dalam Kristus itu mau bekerja keras. Karena itu kita harus meninggalkan, ya selama ini kalau kita mencuri ya tidak boleh mencuri lagi. Sebaliknya kita mau bekerja keras supaya dengan kerja keras itu kita diberkati oleh Tuhan, sehingga bukan lagi kita mencuri orang lain punya, tetapi justru kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang dalam keadaan kekurangan. Itu karena apa? Kita mau bekerja keras. Jadi manusia baru dalam Kristus bukan orang yang malas-malas, yang hanya cari kesempatan dalam setiap kesempitan, bukan. Tapi manusia baru dalam Kristus itu orang yang selalu mau bekerja keras, sehingga dia diberkati Tuhan, malah sebaliknya dia menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau sebagai manusia baru dalam Kristus. Yang keempat, ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor, sebaliknya apa? Dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik. Jadi hal yang keempat, manusia baru dalam Kristus itu selalu berkata-kata yang baik, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang baik adalah perkataan-perkataan yang selalu membangun, sehingga orang senang mendengarkannya karena selalu memberi semangat, memberi motivasi. Perkataan-perkataan itulah yang seharusnya ada dalam hidup kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa kita ini sudah manusia baru dalam Kristus. Karena itu manusia-manusia lama kita tinggalkan dan kita belajar menjalani manusia baru dalam Kristus. Allah punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami manusia baru dalam Kristus. Cara hidup manusia baru dalam Kristus. Selalu berkata yang benar. Marah yang terkontrol. Mau bekerja keras. Dan selalu berkata-kata yang baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami supaya bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.